Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdiri untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar disertai dengan iman dan ihtisab, berharap untuk memperoleh pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab At-Targhib. Maksud berdiri di sini adalah salat, juga meliputi bentuk ibadah lain seperti zikir, tilawah, dan sebagainya. Kata-kata ihtisab, mengharap pahala, maksudnya agar niat seseorang ikhlas dan jauh dari buruknya niat dan riya. Seseorang hendaklah berdiri tawaduk di hadapan Allah Azza wa Jalla, semata-mata mengharap ridha dan pahalanya. Menurut Imam Khattabi rahmatullahi alaih, maksud daripada ihtisab adalah agar seseorang benar-benar yakin janji Allah Azza wa Jalla, lalu berdiri di hadapannya dengan senang hati, tidak menganggapnya sebagai beban. Jika seseorang berkeinginan dan berkeyakinan kuat untuk mendapatkan pahala yang besar, maka ia akan mudah menahan kesusahan dalam ibadah, bahkan ia akan merasa semuanya itu ringan. Itulah sebabnya mengapa para muqarrabin merasa ringan meningkatkan dan berbanyak ibadah mereka. Di dalam hadis tersebut penting diperhatikan tentang dosa-dosa yang akan diampuni. Para ulama mengatakan bahwa yang diampuni hanya dosa-dosa kecil, sebab setiap ayat Al-Quran menyebutkan tentang dosa-dosa besar selalu disertai dengan lafaz kecuali yang bertobat, illa man tab. Berkenaan dengan hal ini, para ulama bersepakat bahwa dosa-dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Bila ada hadis yang menyatakan tentang dosa-dosa yang diampuni, para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ayah saja saya semoga Allah Azza wa Jalla merahmatinya dan menerangi kuburnya, pernah mengatakan bahwa ada dua sebab mengapa perkataan dosa kecil tidak disebutkan dalam beberapa hadis tentang pengampunan dosa. Yang pertama, seseorang muslim yang taat tidak akan melakukan dosa besar. Jika ia berbuat dosa besar, ia tidak akan merasa tenang hingga ia bertobat dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ketika seorang muslim mengharap pahala ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka hatinya akan menyesali dosa-dosanya. Secara langsung ia akan benar-benar bertobat dan berniat tidak akan mengulangi perbuatan itu. Orang yang telah berbuat dosa besar hendaknya benar-benar ikhlas bertobat dengan mengikrarkannya melalui lisan pada malam Lailatul Qadar atau di waktu-waktu doa makbul, sehingga rahmat Allah Azza wa Jalla tersurah kepadanya dan dosa-dosanya diampuni, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Apabila Anda mengamalkan hal ini, maka jangan lupa untuk menyertakan hamba yang berdosa ini di dalam doa-doa Anda. Hadis yang kedua, an Anas radhiyallahu anhu qala, dakhala Ramadan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi shahr. Man khurimaha faqad khurimal khair kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika telah tiba bulan Ramadan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah tiba kepada kalian bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat satu malam yang dinilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang memperoleh kebaikan malam itu, sungguh ia telah kehilangan seluruh kebaikan. Maksudnya yaitu kehilangan kebaikan yang sungguh sangat besar.
Tidaklah terhalang mendapatkan kebaikan malam itu kecuali orang-orang yang benar-benar malang. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab At-Targhib. Siapakah yang meragukan betapa ruginya orang yang menyia-nyiakan karunia yang sangat besar ini? Seorang petugas kereta api akan rela berjaga sepanjang malam demi untuk mendapatkan beberapa rupiah saja. Lalu apa susahnya beribadah selama bulan Ramadan yang akan menghasilkan pahala lebih baik daripada 80 tahun ibadah? Kesulitan itu hanya karena kita tidak ada hasrat untuk mengamalkannya. Apabila ada sedikit hasrat di dalam hati, jangankan satu malam, ratusan malam pun kita akan sanggup untuk berjaga. Meskipun baginda Nabi SAW telah dijamin dengan berbagai kabar gembira, beliau tetap selalu sibuk sholat yang panjang sehingga kaki beliau sampai bengkak. Di antara kita ada yang mengaku sebagai pengikut-pengikut beliau. Barang siapa menghargai pengakuan itu, hendaknya dia akan melakukan semua yang beliau amalkan dan memperlihatkan dirinya sebagai contoh bagi seluruh umat, sehingga tidak ada seorang pun yang sempat berkata, siapa yang sanggup mengikuti semangat baginda Nabi SAW dalam ibadah, dan siapa yang mampu untuk membuktikannya. Hendaknya dipahami oleh hati kita bahwa orang yang betul-betul memiliki keinginan untuk meneladaninya, tidak akan sulit baginya untuk mengerjakan perkara-perkara yang sangat berat, seberat mengalirkan sungai susu dari gunung. Namun hal ini akan terasa sangat sulit tanpa merapikan sandal seorang guru pembimbing rohani. Maksudnya yaitu untuk memudahkan mendapatkan semangat dan kekuatan dalam ibadah, hendaknya berkhidmat dan bersubah kepada ulama pembimbing rohani. Di antara pribadi muslim yang mengikuti baginda Nabi SAW adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang setelah sholat Isya akan pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat sepanjang malam hingga subuh. Juga Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, setelah berpuasa siang hari, maka beliau biasa menghabiskan malamnya dengan sholat. Beliau tidur sebentar di awal malam. Dalam satu rakaatnya beliau menghatamkan seluruh Al-Quran. Dalam kitab Syarah Ihya, Syekh Abu Talib Maki rahmatullahi alaih meriwayatkan satu riwayat yang mutawatir bahwa ada 40 tabi'in yang biasa melakukan sholat subuh dengan wudu sholat isya. Sayyidah Syadat radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat. Beliau biasa berbaring tanpa tidur sepanjang malam sambil miring ke kanan dan miring ke kiri sampai waktu fajar. Kemudian beliau berkata, ya Allah, ketakutan terhadap neraka jahanam telah mengusir kantukku. Setelah tidur sebentar antara maghrib dan isya, Syekh Aswad bin Yazid rahmatullahi alaih biasa beribadah sepanjang malam pada bulan Ramadan hingga subuh. Diceritakan bahwa Syekh Sa'id bin Musayyab rahmatullahi alaih selama 50 tahun selalu sholat subuh dengan wudu sholat isya. Syekh Silah bin Asyam rahmatullahi alaih, beliau pun menghabiskan seluruh malamnya untuk sholat, dan menjelang subuh beliau berdoa, ya Allah, hamba tidak pantas meminta surga kepadamu, tetapi hamba hanya memohon kepadamu agar diselamatkan dari neraka jahanam. Syekh Qatadah rahmatullahi alaih biasa menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam pada bulan Ramadan, tetapi pada 10 malam terakhir beliau menghatamkan seluruh Al-Quran setiap malamnya. Kisah mengenai Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih yang selama 40 tahun melakukan sholat subuh dengan wudu sholat isya adalah cerita yang terkenal, dan ini adalah merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Apabila teman-temannya bertanya bagaimana ia memperoleh kekuatan melakukannya, maka beliau akan menjawab, ini karena doa khusus yang kupanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla melalui Ismu A'zam. Ismu A'zam adalah asma-asma Allah Azza wa Jalla yang agung. Bila digunakan untuk berdoa pasti dikabulkan. Asma-asma ini merupakan rahasia Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Ia hanya tidur sejenak siang hari, yaitu qailullah. Beliau mengatakan dalam hadis, kita diperintahkan untuk tidur siang sebentar. Tidurnya di siang hari itu semata-mata hanya mengikuti sunnah saja. Beliau sering menangis sedemikian rupa saat membaca Al-Quran, sehingga para tetangganya merasa kasihan kepada beliau. Suatu ketika beliau menangis sepanjang malam sambil membaca ayat berikut ini berulang-ulang kali. Balisa'atu mau'iduhum. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan untuk mengazab mereka. Quran surat Al-Qamar ayat 46. Syekh Ibrahim bin A'zam
rahmatullahi alaih bahkan tidak tidur sama sekali pada bulan Ramadan, baik pada siang maupun pada malam hari. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih biasa menghatamkan Al-Quran 60 kali selama bulan Ramadan di dalam sholat. Selain mereka, masih banyak cerita para waliullah seperti ini. Mereka mengamalkan perintah Al-Quran berikut ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Mereka melakukan semua amal tersebut tanpa beban sedikit pun. Demikianlah beberapa contoh orang-orang soleh terdahulu. Pada zaman kini pun ketika manusia banyak lalai di tengah kesibukan dunia serta kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela, masih ada orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha menyontoh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, sibukkanlah dirimu untuk beribadah kepadaku. Aku akan memenuhi dadamu dengan rasa kaya dan akan aku hapuskan kefakiranmu. Jika tidak, aku akan memenuhi dadamu dengan kesibukan, dengan kefakiranmu, dan kefakiranmu tidak akan hilang." Kenyataan yang kita lihat setiap hari ini adalah merupakan bukti daripada kebenaran hadis tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Beberapa buah hadis keterangan ayat suci Al-Quran sama-sama telah kita dengar bagaimana orang-orang terdahulu, para sahabat menghabiskan daripada malam-malam Ramadan ini dengan banyak tafakur dan banyak ibadah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita kemudahan yang sama sehingga bisa mengisi daripada malam-malam Ramadan ini dengan banyak-banyak beribadah, banyak-banyak beramal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, nastaghfiruka wa natubu